Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali untuk belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tapi sebelumnya, seperti biasanya, kita tetap harus berdoa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Di pertemuan pertama di semester 2 ini, kita akan belajar Ayo Berwudu, pelajaran 6 halaman 40. Arti dari wudu. Wudu artinya bersuci dengan air. Wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Berarti kalau kita tidak wudu, sholat kita tidak sah. Dengan berwudu, kita menjadi suci atau bersih dari hadas kecil. Hadas kecil artinya keadaan seseorang tidak bersih. Artinya keadaan seseorang setelah buang air kecil, buang air besar, buang angin, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita masuk ke materi tata cara berwudu, kita menyanyi dulu ya. Judul lagunya Mari Berwudu dengan nada lagu Potong Bebek Angsa. Ayo kita mulai. Marilah berwudu, berwudu bersama, melakukan sholat berjamaah. Berwudu itu bersih dan suci. La 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 la. Sekali lagi. Marilah berwudu, berwudu bersama, melakukan sholat berjamaah. Berwudu itu bersih dan suci. La 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 la. Lanjut ya ke materi tata cara berwudu. Yang pertama yaitu syarat sah wudu. Syarat sah wudu artinya kalau kita meninggalkan syarat-syarat tersebut berarti wudu kita tidak sah. Syarat sah wudu itu terdiri dari harus beragama Islam. Kedua, mumayyiz artinya orang yang sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketiga, tidak berhadas besar atau tidak haid dan sebagainya. Keempat, menggunakan air suci dan mensucikan. Artinya harus menggunakan air bersih yang tidak bau dan tidak berubah warnanya. Dan yang terakhir, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Kita lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu rukun wudu. Rukun wudu artinya sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan sewaktu wudu. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Keempat, mengusap kepala. Kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir, harus tertib, artinya mengerjakan gerakan secara berurutan. Tidak boleh kaki duluan baru membasuh muka. Jadi kalau kita wudu, kita harus mengerjakannya secara berurutan. Selanjutnya kita masuk materi sunnah wudu. Sunnah wudu artinya kalau kita melakukannya, kita akan mendapat pahala.
Tapi kalau kita tidak melakukannya, itu tidak apa-apa. Sunnah wudhu yang pertama yaitu membaca basmalah pada permulaan berwudhu sebelum niat. Kedua, menggosok gigi supaya nafasnya tahu ketika sholat berjamaah. Ketiga, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan. Dan keempat, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Sunnah wudhu yang kelima yaitu mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga. Keenam, mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri. Dan yang terakhir, membaca doa setelah wudhu. Kita lanjut ya ke hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama yang membatalkan wudhu yaitu buang angin atau kentut. Kedua, buang air kecil. Ketiga, buang air besar. Keempat, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Apa itu kubul dan dubur? Kubul dan dubur artinya saluran air kecil dan saluran air besar. Kelima, tidur. Dan hal-hal yang dapat membatalkan wudhu yang terakhir itu adalah hilang akal. Hilang akal di sini artinya gila dan mabuk. Masih semangat? Kita lanjut lagi ke praktek wudhu. Yang pertama, membaca basmalah dan niat berwudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil wajib karena Allah Ta'ala. Praktik wudhu selanjutnya yaitu mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Didahului dengan tangan kanan sebanyak 3 kali, kemudian tangan kiri. Selanjutnya, berkumur-kumur sebanyak 3 kali sambil membersihkan gigi. Setelah kumur-kumur, kita membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh muka sebanyak 3 kali. Setelah membasuh muka, kita membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali, didahului tangan kanan lalu tangan kiri. Kemudian mengusap kepala dengan tangan yang dibasahi. Ingat, kepala bukan rambut. Kemudian mengusap telinga kanan dan kiri. Selanjutnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki, didahului kaki kanan lalu kaki kiri. Dan yang terakhir, berdoa setelah wudhu. Bacaan doanya sebagai berikut. Dihafal ya. Ustaz nanti kasih tugas untuk menghafal doa setelah wudhu. Ikuti Ustaz. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang bertaubat. Jadikanlah aku orang-orang yang menyucikan diri, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Lanjut ya, supaya urutan wudhunya lebih gampang dihafal, Ustaz akan kasih tepuk wudhu, dihafal dengan baik-baik. Tepuk wudhu, baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala, telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Untuk kesimpulan hari ini, jadi sebagai anak soleh kita harus rajin membersihkan diri. Salah satunya dengan cara wudhu. Karena apa? Salah satu syarat wajibnya diterima ibadah adalah bersih dari kotoran. Jadi, sebagai anak yang soleh, kita harus rajin membersihkan diri. Dengan salah satunya, yaitu dengan wudhu. Terakhir, hafalan hadis hari ini. Hadis tentang wudhu. La sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yazkurismallahi ta'ala alaih. Artinya, tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang tidak berwudu berarti tidak dianggap sah sholatnya. Dan bagi orang yang tidak menyebut nama Allah, tidak membaca bismillah, tidak niat, berarti wudunya juga batal. Untuk hari ini cukup ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.